Yang terhormat Ketua Pimpinan Komisi 3, Wakil Ketua Pimpinan Komisi 3, para anggota, Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu yang hadir di ruangan Komisi 3, dan Bapak-Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mungkin hadir dalam live streaming malam ini. Kami akan memaparkan pokok-pokok pikiran terkait dengan makalah yang sudah kami buat tadi pagi dengan judul Efektivitas Program Pemberantasan Korupsi melalui implementasi Good Governance dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pak Ketua, menghormati Pak Ketua dari Dapil 1, boleh saya pantun nggak Pak? Tadi pagi Bapak pantun, mainkan. Siap. Ya. Naik motor jangan bertiga. Cakep. Keran ditutup biar air kagak netes. Cakep. Malam ini saya hadir di Komisi 3 untuk mengikuti fit and proper test. Cakep. Terima kasih atas cakepnya Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak. Pak Ketua, ini pokok-pokok pikiran yang saya ingin sampaikan ada sekitar 4-5 halaman di sini. Jadi di halaman berikut bisa ditampilkan bahwa sebetulnya kalau kita lihat dari kinerja pemberantasan korupsi yang sampai dengan saat ini terjadi, kelihatannya memang terjadi penurunan kinerja pemberantasan korupsi. Ini bisa kita lihat bahwa indeks persepsi korupsi kita di tahun 2023 nilainya 34 dari 100 dengan ranking 15 dari 180 negara. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci di sini karena pastinya Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian sudah paham dengan kondisi seperti ini. Yang menarik untuk saya elaborasi di sini adalah bahwa pada pidato Pak Presiden di pengangkatan sumpah atau pelantikannya dengan tegas beliau menyatakan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan menjadikan para pimpinan negeri ini di setiap tingkatan menjadi role model dan sebagai contoh kepada rakyat untuk terdepan dalam pemberantasan korupsi. Menurut saya ini adalah hal yang sangat mendukung dalam penerapan lingkungan pengendalian. Karena saya mendapat judul yang harus saya tulis adalah Good Governance, di mana kalau kita bicara Good Governance ada PP 60 tahun 2008 tentang penerapan sistem pengendalian internal pemerintah. Di sana ada 5 unsur, mulai dari unsur lingkungan pengendalian, lalu penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, dan kegiatan monitoring. Fondasinya adalah lingkungan pengendalian, di mana Presiden sudah menetapkan bahwa pimpinan harus menjadi role model ya dalam penegakan integritas dan nilai etika. Ini merupakan komitmen yang sangat besar bagi kinerja pemberantasan korupsi ke depannya. Dan tentunya sama-sama kita ketahui bahwa itu ditampilkan dalam Asta Cita ke-7, di mana komitmen dalam rangka reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan elaborasi ini saya merumuskan visi dan misi ketika saya nanti jika dipercaya memimpin KPK. Visi yang akan saya usung adalah menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Center of Excellence dalam pemberantasan korupsi untuk meningkatkan good governance sektor publik
dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, berintegritas, berkeadilan sosial, dan mendorong kolaborasi global dalam upaya anti korupsi. Jadi ini juga sejalan dengan asta-cita Bapak Presiden, di mana menjadikan KPK sebagai Center of Excellence. Tentunya dari visi ini saya merumuskan menjadi 4 misi, yaitu membangun budaya integritas dan transparansi di sektor publik, swasta, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas tindakan pencegahan. Yang ketiga adalah mengembangkan inovasi teknologi dalam penindakan korupsi, diantaranya dengan mengembangkan model-model audit investigatif atau audit forensik. Yang keempat, memperkuat koordinasi, kolaborasi, sinergi dengan lembaga penegak hukum lain serta aparat pengawas internal pemerintah dalam memperkuat perlindungan pelapor dan penyidik. Tentunya dari visi misi ini saya harus lakukan elaborasi lebih jauh terkait dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Dari misi pertama yang akan saya lakukan adalah peningkatan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan melalui penerapan SPIP, Good Governance, Risk and Compliance. Ini sesuai dengan judul yang saya dapat adalah bagaimana melakukan implementasi Good Governance dalam penerapan pemberantasan korupsi. Lalu yang kedua adalah mendorong kementerian lembaga, Pemda, BUMN, BUMD untuk membuka ruang kepada publik dalam meningkatkan fungsi kontrol dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan. Dari misi yang pertama ini ada langkah yang harus kita lakukan, yaitu mengembangkan budaya integritas pada masing-masing kementerian lembaga, Pemda, yang akan menjadikan sebagai area intervensi monitoring center for prevention. Ini menurut saya penting, harus dilakukan, harus ada tolok ukur penilaian bagaimana menilai pengembangan budaya integritas di masing-masing kementerian lembaga. Di misi kedua, meningkatkan kualitas tindakan pencegahan. Tentunya ini meningkatkan kualitas LHKPN tidak hanya sebatas pada formalitas penyampaian. Saat ini dirasakan penyampaian LHKPN itu hanya formalitas ketika tanggal 31 Maret disampaikan, tetapi tidak isi kualitas penyampaiannya itu menjadi penilaian dalam hal kualitas apa yang dilaporkan. Nah, ini menurut saya suatu bahan atau bagian dalam melakukan pencegahan yang penting. Lalu mendorong terciptanya deteksi dini dengan menyiapkan tools aplikasi yang dapat dijadikan mekanisme kontrol dalam pengelolaan keuangan di daerah. Terutama di daerah kita masih belum mempunyai sistem informasi yang terintegrasi. Ya, ini juga nanti akan dikembangkan menjadi continuous audit, continuous monitoring. Jadi peran serta APIP di sana akan lebih terlihat, bisa mendeteksi dini jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Lalu di langkah berikutnya adalah memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah dan universitas untuk membentuk generasi yang berintegritas. Ini adalah masuk dalam tugas KPK menyelenggarakan pendidikan di berbagai jenjang. Di misi ketiga, mengembangkan inovasi teknologi dalam pemberantasan korupsi, tentunya kita harus melengkapi KPK dengan sarana prasarana yang modern, berbasis IT, dan peningkatan kompetensi SDM-nya dalam rangka peningkatan kualitas audit investigasi atau forensik. Yang kedua adalah pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan. Ini pun masuk dalam asta cita ke-7 Bapak Presiden. Lalu berikutnya di misi keempat, memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan lembaga penegak hukum lain dan APIP. Saya rasa KPK tidak bisa berjalan sendiri dalam hal pemberantasan korupsi.
kolaborasi, koordinasi, sinergitas ini penting dilakukan dengan lembaga penegak hukum lain dan pelibatan aparat pengawas internal pemerintah baik di tingkat kementerian lembaga maupun di tingkat inspektorat provinsi, kabupaten, kota. Quick win yang saya sampaikan di sini tentunya kita perlu untuk memperbaiki citra KPK dan kepercayaan publik. Belakangan ini banyak berita minor terkait dengan KPK dan ini saya rasa perlu dilakukan quick win dalam hal perbaikan citra KPK untuk menimbulkan kepercayaan publik. Yang pertama tentunya fokus itu yang perlu dijalankan, lalu yang kedua adalah fokus dalam hal proses melakukan tindakan pemberantasan korupsi di sisi tindak pidana suap, gratifikasi, dan penyuapan. Kalau Bapak Ibu lihat di paparan tadi di halaman kedua, 65% ya, tindak pidana korupsi yang terjadi adalah di suap dan gratifikasi. Untuk itu kami berpendapat kalau kita fokus di sana akan meningkatkan kualitas dari pemberantasan korupsi itu sendiri, dan tentunya yang menjadi tujuan berikut adalah meningkatkan indeks-indeks yang tadi di awal masih rendah seperti indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks kepercayaan masyarakat. Lalu yang ketiga, memperkuat implementasi SPIP, ya, sistem pengendalian internal pemerintah, risk management, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance pada seluruh tingkatan pemerintah, baik pada level pusat, daerah, dan BUMN, BUMD. Tentunya ini semua dilaksanakan dengan secara masif memprioritaskan penanganan pemberantasan korupsi pada jenis korupsi tadi, suap dan gratifikasi, lalu pemberantasan korupsi secara seimbang ya, dilakukan dengan pencegahan dan penindakan, tidak berat sebelah di salah satunya. Lalu menangani kasus-kasus korupsi berprofil tinggi, serius, tegas, dan cepat untuk menunjukkan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi. Yang selanjutnya adalah menghindari intervensi politik dalam proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Yang terakhir, memastikan bahwa seluruh anggota dan pegawai KPK bekerja secara profesional sesuai dengan etika kerja dan hukum yang berlaku. Ini merupakan untuk mendukung ya lingkungan pengendalian yang baik ada di KPK. Bapak Ibu sekalian, di slide berikutnya Bapak Ibu bisa saksikan komitmen kami Capim KPK dalam rangka meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi. Kami menamakan di sini akronimnya adalah KPK Unggul. Ini sebetulnya merupakan akronim ya, dari U-nya itu adalah utamakan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM tentunya memperkuat soliditas internal dan peningkatan kesejahteraan sumber daya KPK yang berintegritas sebagai fondasi utama untuk memastikan kinerja optimal dalam pemberantasan korupsi. Lalu N-nya itu adalah nilai edukasi anti korupsi, melaksanakan pendidikan kepada masyarakat dan kampanye anti korupsi secara berkelanjutan untuk membangun kesadaran publik, menciptakan budaya integritas di semua lapisan masyarakat. Lalu G-nya yang pertama adalah gelorakan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan tugas monitoring atas pelaksanaan program-program pemerintah yang tentunya sifatnya untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara melalui tadi penerapan SPIP, Risk Governance, Risk and Compliance, GRC, dalam siklus pengelolaan keuangan negara.
Lalu G berikutnya adalah gunakan kemajuan inovasi dan teknologi dalam pemberantasan korupsi. Tentunya penggunaan modernisasi sarana prasarana IT diikuti dengan peningkatan kompetensi SDM dalam peningkatan kualitas audit investigasi atau forensik yang dilakukan oleh KPK. U-nya adalah utamakan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. KPK tidak akan bisa berhasil melakukan kegiatan pemberantasan korupsi, baik itu pencegahan maupun penindakan, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Yang L-nya yang terakhir adalah laksanakan pemberantasan korupsi yang seimbang antara pencegahan dan penindakan. Ini merupakan asta cita ketujuh dari Presiden Republik Indonesia, yaitu melakukan pemberantasan korupsi dengan terstruktur dan seimbang antara pencegahan dan penindakan. Pemberantasan korupsi secara seimbang tentunya menitik beratkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara yang ada. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada tulisan kami di kesempatan tadi pagi adalah tentunya kita punya PR di indikator permasalahan-permasalahan tadi. Lalu saya juga sudah sampaikan adanya quick win yang harus kita capai dan langkah strategis komitmen yang akan kami laksanakan. Mungkin itu Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, seluruh anggota Komisi 3, apa yang bisa saya sampaikan pokok-pokok buah pikiran yang saya sudah tuliskan dalam paparan atau makalah pagi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Michael. Ini tinggal kita mulai pendalaman dari PKS dulu ya. Pak Nasir Jamil silakan. Baik, terima kasih Ketua. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati dan saudara calon yang berhadir pada malam hari ini. Kami sudah mendengar apa yang saudara calon sampaikan. Ingin menjadikan KPK sebagai Center of Excellency, ya, pusat keunggulan dalam pemberantasan korupsi untuk meningkatkan good governance di public sector. Tapi dalam misi yang saudara calon sampaikan kepada kami juga ikut meningkatkan kualitas tindakan pencegahan. Saudara calon yang saya hormati, di KPK itu ada 3 sendi, ya, pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Pencegahan tidak begitu seksi, ya, pendidikan juga tidak begitu seksi. Yang paling ditunggu oleh publik itu adalah penindakan. Apalagi saudara mencantumkan di sini bahwa KPK itu di tahun 2019 kepuasan publik mencapai angka 84%. Lalu merosot, ya, di tahun 2021 65%. Bisa jadi kemerosotan ini disebabkan karena dalam penindakan KPK dianggap lemah. Ya, karena memang penindakan yang begitu ditunggu oleh masyarakat. Karena KPK pernah mengusut menuntaskan kasus-kasus besar di Republik ini. Jadi 3 sendi itu saya katakan hanya penindakan yang begitu ditunggu oleh masyarakat. Nah, lalu saudara di sini ingin meningkatkan kualitas tindakan pencegahan. Nggak akan populer KPK itu, ya kan? Nggak akan populer KPK itu, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian saudara calon, ya, berusaha untuk meningkatkan kualitas tindakan pencegahan itu, apalagi di sini saudara juga nanti kelak bersama pimpinan KPK yang lainnya akan mengembangkan inovasi dan teknologi dalam penindakan korupsi, diantaranya dengan mengembangkan model-model audit investigatif. Wah, ini bisa diceritakan kepada kami ini, ya, terkait dengan masalah. Jadi ada seperti ambiguitas yang saudara sampaikan. Di satu sisi saudara juga ingin
pencegahan, di satu sisi saudara juga ingin pemberantasan juga kuat, pencegahan juga kuat, kira-kira begitu. Oleh karena itu, saya ingin mendapatkan informasi ya terkait dengan masalah yang saya sampaikan tadi itu. Yang kedua, saya ingin mendapatkan gagasan terkait dengan respon korupsi di sumber daya alam dan penegakan hukum yang dinilai oleh masyarakat itu masih minim. Jadi bagaimana komitmen calon dalam pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam, swasta dan di institusi penegakan hukum. Dan yang paling terakhir, bagaimana komitmen calon dalam memperbaiki iklim sistem pengaduan KPK yang responsif dan menjamin keamanan pelapor. Jadi bukan hanya penyidik KPK yang kita lindungi, pelapor juga harus dijamin keamanannya. Nah ini seperti apa saudara calon yang saya hormati. Dan terakhir saudara calon tadi menyampaikan pantun. Nah, saya juga mau kasih pantun untuk pimpinan kita. Siap. Ya. Naik kuda ke kota tua. Cakep. Tiba-tiba berhenti di depan selokan. Artinya Kalau anak muda menjadi ketua Komisi 3, Cakep. setengah masalah negara bisa diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat Pak Hinca, silakan. Terima kasih pimpinan. Saudara Michael Rolandi Cesnanta Brata. Namanya panjang, apalagi gelarnya? Gelarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan pantun. Iya. Saya panggil Pak Rolandi. Agak sedap manggil itu. Dari 10 nama yang dikirimkan, kelihatannya cuman Pak Rolandi yang berasal dari ibu kota negara sebelum pindah. DKI Jakarta. Jabatannya pun banyak di sektor birokrasi dan sampai memenuhi hampir seluruh ruang-ruang pemerintahan provinsi. Sehingga kita ingin lihat juga ini perspektif Pak Rolandi untuk kasus-kasus korupsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan termasuk di daerah yang tadi sudah disampaikan dari atas sampai ke bawah. Saya ingin minta perspektifnya ini. Seandainya Pak Rolandi terpilih menjadi pimpinan KPK, bagaimana pengalamanmu di DKI Jakarta? Maksud saya masih sebut yang lama ya. Sekarang DKJ, sebentar lagi mau kita ketok itu. Ya, di Jakarta tentang korupsi ini. Apa itu? Fakta yang terjadi adalah jumlah desa, kalau kita pakai data BPS yang pakai kategori saja ya, jumlah desa itu ada 73.670. Kalau dibagi dua kategori mandiri dan belum mandiri, yang mandiri itu 5.559, belum mandiri 68.111. Kalau dibagi per kategori tertinggal dan tidak tertinggal, yang tertinggalnya masih ada 13.232, yang tidak tertinggal 60.438. Itu gambarannya. Sekarang apa hubungannya dengan korupsi? Karena pembangunan kita juga masuk sampai ke tingkat desa, justru yang paling menarik adalah anggaran negara yang digelontorkan ke dalam jumlah desa itu cukup besar. Tahun 2023 68 triliun. Lalu, tapi tahun 2022 kasus korupsi yang dicatat KPK 851 dengan 973 tersangka. Terlalu kecil dibandingkan 73.000 desa tadi memang. Tapi itu besar. Dan di kampung kami sana, desalah harapan kami membangun jalan dan seterusnya. Tapi pengetahuan tentang mengelola dana itu di tingkat desa tentu tidak sebaik Pak Rolandi kalau di DKI Jakarta.
Nah, apakah juga pertanyaan saya, apakah Pak Rolandi ini mau penindakan di situ atau pencegahan gitu? Setujukah Bapak dengan saya? Jangan penindakan tapi pencegahan. Pertanyaannya pencegahannya dengan pengalaman Pak Rolandi di DKI Jakarta, apa Pak pencegahannya itu? Karena pertama pengetahuannya belum semampu yang di atas, di daerah, di desa-desa, sekali dia ditangkap, taruh polis line, berhenti itu pembangunan di desa itu. Sia-sialah semua. Karena itu pencegahan yang tadi Bapak sebutkan, KPK unggul, saya mau detail ini. Kalau terpilih dengan pengalamanmu sekian puluh tahun di pemerintahan, gimana mencegahnya? Itu yang saya ingin dapatkan perspektif dari Pak Rolandi yang berasal dari internal penyelenggaraan pemerintahan. Gitu ya, kalau meskipun provinsi kan daerah itu. Seandainya, saya ulang, seandainya Pak Rolandi terpilih menjadi pimpinan KPK, pencegahan macam apa yang mau dilakukan terhadap 73.670 desa itu tadi, yang sekian triliun itu? Ini jadi soal. Yang kedua, apakah Anda setuju dengan saya? Bukan penindakan untuk di kepala desa, tapi pencegahan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Hinca. PDIP Perjuangan ya, Bang Sudin silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Michael sebagai calon Capim KPK. Selamat malam Pak. Kalau saya lihat di sini Bapak pernah menjadi inspektorat ya Pak ya, inspektorat di DKI Jaya. Iya. Bapak sepertinya kurang melakukan pengawasan waktu yang rumah DP 0 rupiah. Ini kan menjadi cukup besar Pak, dari masalah di Cengkareng kemudian pindah ke Jakarta Timur, itu kan cukup besar Pak kerugian negara. Kemudian saya tanyakan lagi ke Pak Michael, dalam kasus tata niaga timah, ya Pak ya, tata niaga timah ini antara legal dan ilegal dicampur nih Pak ceritanya Pak. Ini yang bagaimana mengungkapkan ini semua? Karena antara legal dan ilegal kalau udah digabung udah sulit Pak. Saya yakin kalau masalah hitung menghitung Bapak nomor 1 lah. Karena latar belakang Bapak adalah akuntan. Kemudian bagaimana, apa yang Bapak lakukan kalau Bapak terpilih jadi Capim, penindakan atau pencegahan yang didahulukan. Ada satu hal lagi Pak yang paling penting, dan ini jarang sekali dikupas di media, perihal uang jaminan untuk tambang Pak. Jadi uang jaminan reklamasi tambang itu ditaruhnya di Kementerian SDM. Tetapi kerusakan hutan itu adanya di LHK atau sekarang di lingkungan hidup. Nah, bagaimana Bapak membuka tabir ini? Karena kalau dengan uang jaminan sekian rupiah itu Pak, sekian juta rupiah Pak, yakinlah tidak cukup untuk mereklamasi lokasi-lokasi yang sudah rusak Pak. Contoh yang paling nyolok di depan mata lah di Bangka dan Belitung. Sekian puluh tahun Pak, daratan digali Pak. Setelah itu ditinggalkan Pak oleh penambang-penambang. Karena mereka berpikir apa? Saya sudah membayar jaminan. Dan SDM dalam hal ini kurang mengawasi atau kurang kontrol terhadap lingkungan itu. Itu saja Pak. Saya melihat di sini cukup bagus sekali. Ya, efektivitas program pemberantasan korupsi melalui implementasi good government. Luar biasa. Demikian pimpinan, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudin. Kita mulai dari Golkar ya. Ya. Oh, silakan Pak Rohanto.
Masih bertahan Pak Ketua, insya Allah. Walaupun kucok juga ya, ku coba bertahan. Pak Michael, selamat malam. Beberapa rekan Pak Michael sudah juga hadir di situ. Ya, macam-macam inovasi yang dilakukan atau disampaikan ya. Tapi semuanya masih menurut saya sifatnya ide-ide saja gitu, yang mungkin bisa atau tidak mungkin bisa diterapkan. Walau alam. Tapi saya banyak belajar dari kenyataan di lapangan, Pak Michael. Saya pernah beli teh atau beli teh tarik di counter-counter kecil itu. Begitu saya mau bayar berapa? Uang saya nggak diterima. Pak, pakai debit atau QRIS saja. Ya, akhirnya kita keluarkanlah QRIS kita, debit kita. Saya mau valet, masuk mall, parkir valet, saya mau bayar, nggak diterima duit saya. Pakai QRIS saja Pak, katanya. Itu hampir 50% dari transaksi saya itu pakai teknologi pembayaran yang ada sekarang Pak. Jadi orang-orang pengusaha sekarang itu dari segala kalangan ya, atas, tengah, bawah itu sudah mulai belajar bagaimana menghilangkan, mengurangi kebocoran-kebocoran dari cash flow mereka itu dengan cara-cara inovasi sistem pembayaran ya, pakai digital atau e-money ya, banyak aplikasi sekarang itu. Nah ini ternyata efektif, jadi mereka memahami atau mengetahui omset yang masuk itu berapa. Nanti kalau mau kasih insentif kepada yang jaga atau juru bayarnya itu, kasirnya, nanti urusannya. Tapi itu dilakukan mereka untuk memahami betul berapa sih omset parkir, omset dagangan ini, omset restoran ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sedih juga kadang-kadang rupiah kita nggak berlaku di mereka. Mungkin bukan karena tidak cinta rupiah, tapi menghindari itu, kebocoran-kebocoran itu. Saya yakin di pemerintahan juga sudah melakukan hal demikian walaupun tidak sepenuhnya. Tapi saya ingat film Jurassic Pak. Ya Jurassic Pak, kok jauh ke situ enggak. Jadi begitu binatang-binatang dinosaurus itu disuntik supaya tidak bisa berkembang biak, ternyata bisa juga berkembang biak Pak. Istilahnya life fun way gitu. Kehidupan itu akan mencari jalannya sendiri. Kalaupun sudah diketatkan itu, pasti cari jalan celah-celah untuk cari kebocoran-kebocoran itu. Tapi minimal ada upaya ya dari diri kita sendiri, dari pengusaha, mungkin dari pemerintah untuk dengan sistem, dengan teknologi, dengan manajemen yang baik mencegah kebocoran itu. Ya, kadangkala himbauan tidak cukup, ya, slogan-slogan, kata-kata tidak cukup, bahkan tindakan hukum juga tidak cukup. Tanpa intervensi sistem atau teknologi yang baik itu agak sulit untuk diciptakan, menghilangkan kebocoran-kebocoran itu. Jadi saya tertarik dengan unggulnya Pak Michael ini, seperti gunakan kemajuan inovasi teknologi dalam pemberantasan korupsi. Bentuknya apa? Pak Michael yang tahu itu ya, sudah ada di lapangan. Kemudian partisipasi publik, tata kelola pemerintahan yang baik. Ini harus sinergi. Ya, saya tertarik untuk mengedepankan pencegahan, tapi pencegahan yang betul-betul ya termanage dengan baik antara SDM, sistem dengan teknologi itu berbarengan. Jadi nggak bisa lagi dengan mengedepankan euforia penangkapan-penangkapan. Bapak mungkin belum tahu kalau ada koruptor yang ditangkap, itu teman-temannya itu dalam tanda petik ya sesama penikmat koruptor itu bukan takut Pak, dia hanya mengatakan dia mah bodoh aja itu, kurang canggih.
Jadi nggak takut ya Pak. Kurang pinter ngamankan asetnya gitu loh. Nah dia selaman selumun selamat gitu loh. Itu efek deternya kurang sekali. Tapi by system, by management, by teknologi itu yang dikolaborasi oleh Pak Michael mungkin dengan sumber daya yang ada pemerintah dan lain-lain dengan partisipasi masyarakat itu bisa merumuskan pelan-pelan ya indeks persepsi korupsi kita tuh makin baik ya, terutama dalam pelayanan publik. Pelayanan publik kita tuh parah Pak, no money ya, no action, selalu begitu ya. Itu udah habit kita tiap hari. Kalau nggak ada sesuatu ya nggak jalan, mesti ada dorongan jalan. Itu habit dan itu dianggap sebuah kebiasaan yang biasa saja. Kalau punya kewenangan, punya suatu kekuatan yang orang butuh dia, ya dia buat sebuah kegiatan, acara, sistem supaya ada dapat uang lebih di situ. Nah, persepsi korupsi kita makin parah di situ lama-lama. Nah, saya minta Pak Michael sampaikan kepada kita kolaborasi daripada sistem tadi ya, sistem pemerintahan yang baik, tata kelolanya, teknologi yang baik, dan partisipasi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifanto. Sekarang kita ke PKB. Ayo, silakan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati anggota Komisi 3 dan saudara calon. Menarik ini Pak, visi menjadikan KPK sebagai Center of Excellence dengan konsep-konsep yang visioner. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ketika diterapkan di lapangan menyikapi Dumas Pak, aduan masyarakat. Dumas itu saya kira kebanyakan Dumas yang masuk ke KPK itu sebagian surat kaleng Pak. Ada yang kalah tender terus bikin Dumas, ada yang kalah lelang jabatan terus bikin Dumas. Rata-rata sebagian Dumas itu ya seperti itu dengan konsep yang Bapak paparkan ke kita. Ini bagaimana cara menangani ketepatan dan efektivitas terkait Dumas itu. Dan kadang bahkan rata-rata kebanyakan Dumas itu dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk menyampaikan tekanan politik ke lawan politiknya. Nah, bagaimana dengan konsep Bapak yang menjadikan good governance sektor publik ini di bagian itu, Pak? Mungkin cukup itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Gus Abdu. Ini yang belum ini satu Gerindra. Siap, pimpinan. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh rekan-rekan anggota Komisi 3 dan juga Capim KPK, Bapak Michael. Michael apa? Michael ya? Oke, Bapak Michael. Ini kalau melihat visinya Center of Excellence, ini luar biasa besar sekali tugasnya Bapak kalau memang terpilih ya. Dan dalam misi terdapat banyak sekali yang harus dikerjakan. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak memikirkan skala prioritas itu? Dalam bayangan Bapak ini skala prioritasnya seperti apa? Pencegahan dulu kah? Pendidikan dulu kah? Atau penanganan dulu? Tapi setelah Bapak memaparkan tentang quick win, kayaknya sudah tahu lah untuk jangka pendeknya mungkin penindakan dulu ya. Karena kita harus memperbaiki citra dan KPK ini yang di citra yang paling besar dampaknya adalah penindakan yang tegas. Gitu Bapak ya kayaknya ya. Lalu pertanyaan kedua, yang kedua dari saya, dalam bayangan calon bagaimana efektivitas kolaborasi, koordinasi yang tadi disampaikan dengan institusi lain untuk memaksimalkan efek Center of Excellence KPK.
ketika Bapak terpilih nantinya. Dan yang terakhir, dalam kata-kata ini hebat ini, unggul bisa dijadikan sebuah akronim untuk sebuah misi yang besar ya. U yang kedua, utamakan partisipasi publik dan pemberantasan korupsi. Nah, seperti tadi yang disampaikan teman kami, bahwa Dumas ini kebanyakan kepentingan-kepentingan pribadi, Pak. Bagaimana dalam bayangan Bapak, partisipasi publik ini yang seperti apa yang efisien, supaya KPK ini kerjanya sesuai dengan jalurnya. Ya, mungkin itu Pak, tugas Bapak akan banyak sekali kalau terpilih, karena visinya sangat besar, misinya sangat besar. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang Nasdem ya, Nasdem, silakan Nasdem. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mikael Rolandi Jesnanta Brata. Beliau adalah, kalau tidak salah, auditor. Kalau tadi kita sudah mendengarkan paparan dari mantan polisi dan jaksa, malam ini auditor. Tentu beliau ini nanti kalau seandainya beliau terpilih ini, saya kira akan fokus pada pencegahan, bukan penindakan. Kira-kira begitu, tapi nanti dijawab Pak Rolanda. Saya hanya mau meminta pandangan, pendapat dari Pak Rolanda. Apakah penindakan yang selama ini dilakukan oleh KPK selama 22 tahun berdiri, yang kalau kita lihat menurut saya belum bisa menjadi jawaban terhadap kejahatan korupsi, kehadiran KPK. Apakah menurut Pak Rolanda masih relevan cara-cara, misalkan cara-cara penindakan seperti itu dalam pemberantasan korupsi? Ataukah misalkan Pak Rolanda, kehadiran KPK ini lebih baik diarahkan pada preventif, pencegahan, tapi pemulihan aset atau pengembalian kerugian negaranya real, ketimbang penindakan tapi minim, misalkan pemulihan atau pengembalian kerugian negara. Nah, ini mohon ditanggapi Pak Rolanda. Yang kedua, menurut Pak Rolanda, 5 tahun terakhir ini kan KPK dipandang kepercayaan masyarakat menurunlah, kita harus akui. Karena dari pegawai rendahan sampai atas bermasalah, dari kepala sampai ke bawah bermasalah. Apa langkah konkret Pak Rolanda seandainya terpilih? Bagaimana cara membenahi kemudian di internal KPK? Kira-kira apa langkah konkret Pak Rolanda? Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja menurut Pak Rolanda? Seandainya terpilih 5 besar, ada ketua, ada wakil ketua, ada anggota, kan kolektif kolegial. Apakah Pak Rolanda mendukung kalau ada pimpinan yang wamenso misalkan, atau bagaimana? Sehingga ini mengganggu kerja-kerja secara kelembagaan. Mohon tanggapan Pak Rolanda. Yang terakhir, di momen ini, Pak Rolanda kalau tidak salah pernah juga dipanggil sebagai saksi kalau tidak salah. Ya, di kasus ya, namanya saksi ya. Anda tentu punya pengalaman masuk di situ. Bagaimana seharusnya? Apakah kasus-kasus yang harus ditangani KPK ini betul-betul yang kacamata Pak Rolanda yang merasakan memang murni penegakan hukum atau bagaimana? Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bang Rudianto. Lalu terakhir PAN ya. Nanti kalau memang setelah sesi ini mau ada pertanyaan pendalaman lain, nanti kita kasih kesempatan yang lain. Oke, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Michael, terima kasih atas paparannya. Bahwa Bapak berpendapat ada
masalah yang fundamental terkait dengan pemberantasan korupsi yang ada di KPK, terkait dengan integritas, tata kelola pemerintahan, dan kapabilitas. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK itu sudah dibekali uang penyidikan yang sangat besar. No limit lah ibaratnya. Jika dibandingkan dengan aparat penegak hukum lain yang sama-sama menangani korupsi, itu perbandingannya sangat jauh. Di institusi lain ada kasus yang sedang, mudah, sulit seperti itu. Uangnya juga kadang tidak cukup. Dibandingkan dengan KPK itu tidak ada batasnya. Tetapi kuantitas dan kualitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK itu masih belum sesuai harapan masyarakat. Nah, kalau Bapak nanti terpilih memimpin KPK, banyak masalah yang sudah menghadang Bapak tentunya di internal. Masalah ego sektoral, tidak kompak pimpinan, masalah integritas, masalah etika, yang mungkin dampaknya menjadi kinerja menurun, mungkin target juga tidak akan tercapai. Nah, sekarang kebetulan latar belakang Bapak banyak bergelut di bidang keuangan. Kami mengharapkan KPK itu menjadi pendekar yang tidak tebang pilih, mempunyai pedang yang sangat tajam. Nah, pertanyaan saya, kira-kira Bapak nanti berani tidak ya menindak atau melakukan penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum lainnya dan mungkin di internal KPK sendiri? Itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endang. Ada ingin diperdalam lagi, kawan-kawan? Pak Beni? Soalnya masuk beliau, ada sesuatu harus ditanyain. Silakan. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Bapak Ibu anggota Komisi 3, Saudara Capim KPK yang saya hormati Pak Michael. Saya baca ini singkat dan jelas. Tapi karena singkat dan jelasnya membuat saya bertanya banyak, ya. Pak Michael mengambil kesimpulan bahwa skor rendah kepercayaan publik kepada KPK rendah karena faktor integritas tata kelola pemerintahan dan kapabilitas kelembagaan KPK. Lalu apa yang menjadi penyebab utama dan solusinya apa? Ya Pak ya. Itu rumusan masalah dan solusi yang ditawarkan oleh Pak Michael. Mengapa Pak Michael melihat sumber masalahnya itu dari dalam institusi? Padahal menurut pandangan saya, penyebab masalah yang Pak Michael sampaikan itu bukan dari dalam, tetapi dari luar. Jadi saya mau menantang
Pak Michael punya tesis ini, tesis menurut saya tesis sesat ini. Tesis sesat. Kerusakan KPK itu bukan karena tata kelolanya ini, tapi karena apa? Mengapa faktor undang-undang KPK? Revisi undang-undang KPK yang menempatkan KPK itu bagian masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif itu salah satu faktor. Faktor yang kedua adalah undang-undang KPK yang tidak memposisikan penyidik dan penuntut KPK itu sebagai penyidik dan penuntut independen. Masih ingat dulu janji Presiden Jokowi 2014. Kalau saya jadi presiden nanti, saya akan angkat penyidik penuntut independen. Bukan dia angkat menjadi independen, malah dilucuti sama dia. Undang-undang KPK. Yang kedua, Undang-undang KPK juga yang menempatkan pegawai di KPK itu adalah PNS. Ya, status kepegawaian. Jadi, saya mau balikkan itu tadi. Mau nantang Pak Michael punya tesis tadi. Bukan integritas, bukan kekompakan, bukan tidak adanya kekompakan di dalam, akibatnya itu tidak. Dibuat supaya tidak kompak. Yang membuatnya itu siapa? Itu yang harus ditemukan. Jadi rumusan masalah yang Pak Michael sampaikan itu dengan tesis yang disampaikan itu tadi tidak memberikan saya optimisme itu, Pak, terhadap apa yang Bapak sampaikan ini. Nah, oleh sebab itu pertanyaan saya, kalau pertanyaan saya singkat saja, apakah Bapak setuju, Pak Michael setuju, Undang-Undang KPK direvisi lagi? Kedua, apakah setuju kalau penyidik KPK, penuntut KPK menjadi penyidik independen? Yang ketiga, karena Pak Michael ini tadi background keuangan, tentu pertanyaannya, Pak Michael setuju nggak dengan undang-undang perampasan aset? Penting negara kita ini untuk merampas, bukan merampas lah ya, mengejar aset. Bukan semua aset, ada kekeliruan itu Pak Michael. Seolah-olah aset yang tidak dipertanggungjawab itu harus dirampas, bukan itu maksudnya. Perampasan aset itu dalam konteks tindak pidana korupsi, misalnya hukumannya sekian kalau tidak dijalankan, dendanya sekian kalau tidak dijalankan. Nah itu maksudnya, supaya orang tidak takut seolah-olah undang-undang perampasan aset itu adalah monster yang menakutkan. Padahal sebetulnya untuk membuat undang-undang KPK itu lebih efektif sebetulnya. Bapak punya ini tadi. Itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Benny. Kita lanjut dengan jawaban dari Pak Michael ya. Biar besok kita masih ada waktu lagi. Pagi besok jam 8.30. 8.30 kita mulai lagi. Ya, silakan Pak Michael untuk jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan-pertanyaannya. Ada juga nanti penguatan-penguatan dan juga tadi ada koreksi yang mungkin nanti akan menjadi koreksi buat kami
ketika dipercaya untuk duduk di sana. Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau saya ditanya lebih cenderung mana, pencegahan atau penindakan, tentunya kalau saya kebetulan auditor yang juga praktisi langsung Pak di pengelolaan keuangan negara dan daerah. Jadi saya auditor di BPKP, lalu saya juga diperbantukan sejak tahun 2015 di Pemprov DKI dalam rangka penguatan kualitas akuntabilitas pengelolaan daerah khususnya. Jadi saya merasakan Pak, memadukan antara kekuatan auditor dengan apa yang saya sudah lakukan dalam penguatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara itu lebih cenderung untuk tindakan pencegahan. Karena kita merasakan bahwa sebetulnya kalau kami di lapangan itu sudah ingin bekerja secara baik. Tetapi terkadang ada ketidaktahuan dan ada mungkin sedikit kealpaan kalau melanggar aturan langsung ditindak. Jadi saya sendiri merasakan bahwa sebetulnya lebih akan efektif apabila lebih dominan ke pencegahan Pak. Tetapi yang saya lihat kalau kita mengacu ke Undang-Undang 19 tahun 2019 Pak, pencegahan itu terkait dengan LHKPN, terkait dengan pelaporan gratifikasi, lalu penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Kalau kami menginginkan sebetulnya ada hal pencegahan itu sebelum terjadinya korupsi. Jadi jangan orang itu sudah terlanjur korupsi baru ditindak. Tetapi sebelum sampai ke arah pencegahan korupsi itu sudah dihentikan. Nah ini mungkin sesuatu yang menurut pemahaman saya perlu dicarikan jalannya. Karena kalau sampai terlanjur terjadi korupsi itu pasti sudah ada kerugian negaranya dan akan menjadi PR untuk pemulihannya. Tetapi kalau dicegah terlebih dahulu mungkin itu akan lebih efektif dalam rangka penyelamatan keuangan daerah atau keuangan negaranya. Tentunya berbasis atau berlatar belakang auditor dan yang kami ketahui terkait dengan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah, good governance, lalu ada GRC, governance risk and control, itu adalah lebih melakukan tindakan preventif untuk dilakukan pencegahan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan pada slide saya yang gambar di strategi dalam mewujudkan visi KPK, itu bisa dilihat bahwa strateginya adalah pertama terkait dengan nah ini di gambar ini bisa mungkin dilihat ya. Di sini saya mengambil juga dari sebetulnya dari KPK Pak. Di bulatan yang 4 itu don't want to corrupt, ini education. Kita melakukan sosialisasi anti korupsi, melakukan kegiatan pencegahan di sana. Sehingga orang itu tidak mau atau tidak ingin melakukan korupsi. Lalu yang kedua adalah memperkecil potensi terjadinya korupsi dengan melakukan tadi implementasi good governance, sistem pengendalian internal agar korupsi itu tidak memperkecil ruang untuk kesempatan melakukan korupsi. Yang ketiga adalah baru kalau memang sudah dikasih tahu, ada ditutup dengan sistem SOTK dan sebagainya,
tapi masih ada terjadi korupsi, itu mungkin tadi kegiatan penindakan baru masuk di sana. Lalu yang keempat adalah partisipasi publik. Tentunya partisipasi publik ini banyak hal yang bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi publik dalam rangka pemberantasan korupsi. Untuk Pak Hinca tadi disampaikan, nggak ada ya? Ya, silakan dilanjut aja yang lain. Iya. Lalu mungkin saya tadi ada 2 pertanyaan terkait dengan DP 0% ketika saya dijadikan saksi di persidangan kasus Munjul. Jadi kalau boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, juga mungkin ada di beberapa kesempatan pemberitaan terkait dengan kasus ini. Sebenarnya kasus Munjul itu saya waktu itu ditanya terkait dengan posisi saya di inspektorat. Ketika terjadi kasus Munjul itu di 2019 dan Pergub terkait dengan penugasan Saranajaya untuk menjadi perusahaan daerah yang diberikan penugasan untuk bank tanah di sana, itu terbitnya di 2019. Kenapa saya ditanya waktu itu oleh jaksa penuntut tidak melakukan pemeriksaan di Saranajaya sehingga kasus itu terjadi? Sebetulnya klarifikasinya adalah bahwa kami di inspektorat atau di aparat pengawas internal pemerintah bekerja dan menyusun perencanaan program kerja pengawasan tahunan itu sudah 1 tahun sebelumnya di 2018. Jadi secara program kerja tahunan memang waktu itu tidak masuk untuk masuk ke Saranajaya. Tetapi tentunya kejadian itu yang di Saranajaya itu memang inspektorat tidak melakukan audit karena waktu itu belum tiba waktu masuk dalam program kerja tahunan kita gitu. Nah, ini yang kemarin waktu itu ditanyakan oleh teman-teman di jaksa. Nah, ini mungkin nanti ketika resiko-resiko itu timbul, ya, jadi kita juga harus melakukan penguatan dalam mitigasi resiko ke depannya. Lalu terkait dengan korupsi, penanganan korupsi sumber daya alam, bagaimana mencegahnya. Terkait dengan sumber daya alam ini memang saya juga kebetulan punya pengalaman di Kalimantan Timur. Ketika saya ditugaskan di Kalimantan Timur, banyak kerusakan alam yang terjadi di sana karena adanya penambangan batu bara yang ditinggalkan, Pak. Nah, kalau menurut saya ini memang perlu dirumuskan uang jaminan yang cukup besar sehingga ketika penambang ini meninggalkan begitu saja, dia akan merasa rugi karena uang jaminan itu besar. Tapi kalau uang jaminannya kecil, daripada melaksanakan reklamasi, lebih bagus meninggalkan uang jaminan. Jadi mungkin harus dibuat aturan di mana diperhitungkan uang jaminannya itu cukup untuk melakukan reklamasi atas pertambangan yang telah dilakukan. Nah, ini mungkin harus dihitung resiko-resiko seperti ini. Nah, penghitungannya tentu kita harus melibatkan ahli, ya, dan ke depan harus dilakukan oleh ahli ini prediksi berapa biaya reklamasi yang memadai untuk dilakukan. Nah, itulah yang dijadikan jaminan oleh menetapkan besarnya jaminan di sana gitu. Lalu terkait dengan Pak Rikwanto,
yang tadi juga menanyakan bahwa bagaimana dengan penerapan teknologi dalam hal pembayaran. Menurut saya ini Pak, pengembangan inovasi teknologi dalam hal pembayaran ini perlu dilakukan secara masif untuk transaksi-transaksi yang melibatkan keuangan negara, baik itu di APBN dan APBD. Sekarang kita mengenal yang namanya kartu kredit pemerintah Pak, KKPD, ada di daerah. Ini juga salah satunya adalah dalam rangka lebih membuat akuntabel dari sisi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pembayaran. Di DKI sendiri, Bapak Ibu sekalian, kami mulai 2015 waktu itu mulai mengimplementasikan cashless. Kalau Bapak Ibu waktu itu masih ingat, diimplementasikan teknologi melalui penerapan teknologi cashless, pembayaran melalui semua bank Pak Rikwanto, itu lebih terkendali. Kalau terjadi adanya penyelewengan di sana, lebih cepat untuk mengetahui. Dan itu beberapa kasus kita juga dapat, dan lebih cepat untuk melakukan pencegahan, tidak lebih membesar kerugiannya. Ini menurut saya penerapan di sektor publik, ya, di sektor publik ini akan meningkatkan tadi. Biasanya kalau dulu mungkin gitu ya, ada kembalian receh gitu Pak, diambil. Dengan tadi kalau kita menggunakan teknologi pembayaran berbasis teknologi perbankan tadi, Rp1 pun angka yang kita bayar sesuai dengan apa yang ditagih. Dan saya rasa ini adalah hal baik ya, praktik baik yang perlu dikembangkan. Lalu bagaimana meningkatkan pelayanan publik? Nah, ini mungkin juga harus dikaitkan Pak. Menurut pengalaman saya gitu ya, ketika menerapkan suatu hal untuk perbaikan, itu dengan menerapkan KPI dan dikaitkan dengan remunerasi. Ketika dia memberikan pelayanan yang baik, mendapatkan poin tinggi, maka dia harus diberikan penghargaan. Tetapi sebaliknya, apabila pelayanannya tidak baik dan skornya rendah, mungkin juga harus ada mempengaruhi remunerasi yang diperoleh. Nah, ini juga hal yang kita harus susun ya, strategi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mengkaitkan dengan remunerasi, sehingga ada keinginan untuk terus berbuat baik. Lalu terkait dengan pengaduan masyarakat yang disampaikan banyak sekali dan kadang dibuat bahan politisasi atau penekanan. Saya merasakan juga Pak, selaku praktisi, ketika dijadikan terlapor gitu, yang dipanggil adalah yang dilaporin dulu Pak. Tetapi mungkin ya, supaya tidak menjadi bahan yang Bapak sampaikan tadi, menjadi bahan penekanan dan lainnya, SOP-nya harus dibalik Pak. Yang melaporkan dimintai keterangan dulu, kelengkapan bukti, klarifikasi, dukungannya. Jadi tidak hanya melaporkan tidak terklarifikasi dulu, bukti awal yang cukup untuk dilakukan kegiatan untuk memanggil si terlapor Pak. Ini memang sering terjadi. Jadi memang menghitung resiko atas kegiatan ya Dumas ini perlu dilakukan. Lalu seingat saya sekarang sudah ada pelaporan yang dibuat secara teknologi informasi yang bisa diakses oleh lembaga-lembaga penegak hukum lain. Nah, ini juga untuk memudahkannya nanti bisa dilakukan optimalisasi dari pengaduan Dumas-Dumas seperti itu.
Lalu dari Pak Rudianto Lailo ya Pak, izin bagaimana, apakah penindakan atau fokus pada pencegahan? Ya tentu tadi saya sudah jawab Pak, perlu dilakukan upaya pencegahan yang seimbang antara pencegahan dan penindakan, di mana ini juga bagian dari pemulihan keuangan negara dikaitkan dengan hal yang perlu kita lakukan. Sebentar Pak, saya ingin menyitir ya tentunya dengan melakukan pencegahan Pak, kita bisa membuat lebih mengefisienkan dalam hal pelaksanaan keuangan negara. Nah, saya juga ingin tadi disampaikan Bapak, lebih seksi melakukan kegiatan penindakan. Kalau menurut saya mungkin penyampaian ya, kalau ketika kita melakukan kegiatan pencegahan itu dilakukan dengan publikasi yang cukup memadai dan disampaikan uang atau potensi penyelamatan keuangan negaranya yang diselamatkan itu bisa dipublikasikan, ini akan menjadi pemberitaan yang baik dan bisa menambah tadi kepercayaan publik menjadi lebih tinggi. Pak Beni Kaharman yang terhormat, ya Pak, tentunya terkait dengan setujukah Undang-Undang KPK untuk direvisi kembali. Ini memang Pak, kalau di Undang-Undang yang lama, Undang-Undang 30 tahun 2002, KPK tidak di bawah rumpun eksekutif. KPK bisa menjadi pilar keempat ya Pak dalam hal ketatanegaraan. Namun demikian kalau saya melihatnya adalah di sisi independensi yang harus dilaksanakan oleh KPK. Ketika KPK sekarang dalam rumpun eksekutif, itu secara kelembagaannya dia independensinya ada di rumpun eksekutif, tetapi independensi secara fungsional dia seharusnya bebas dalam hal tetap independen untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya Pak. Jadi saya rasa dengan adanya ruang di sana untuk KPK bisa melakukan independensinya, dia sudah cukup untuk melakukan kegiatannya. Hanya yang ingin tadi disampaikan oleh Pak Beni juga bahwa penyidik-penyidik ini memang harus bersikap independen Pak. Dari manapun instansinya sebetulnya dia dalam hal kegiatan penyelidikan, penyidikan itu harus mempunyai sikap independen. Nah, terkait dengan undang-undang perampasan aset, tentunya jika sudah cukup infrastruktur untuk melakukannya Pak, saya setuju untuk diterapkan dan tepat yang tadi Bapak sampaikan bahwa undang-undang perampasan aset ini tidak hantam kromo juga Pak. Jadi harus dikaitkan dengan tindak pidananya, korupsinya gitu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Michael atas jawabannya. Nanti ini menjadi bahan pertimbangan kita, baik untuk nanti menentukan apa Bapak terpilih menjadi pimpinan KPK atau tidak nantinya. Sekarang ada tanda tangan dari tadi Fakta Integritas yang sudah dibaca tadi Pak Michael. Iya Pak.
Sudah Pak? Sudah, terima kasih Pak. Boleh meninggal. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, selesai sudah kegiatan kita. Maka hari ini, rapat ini kita skor ya. Kita skor sampai, sudah malam ya. Kita skor sampai Selasa tanggal 19 November pukul 8.30.